Halo, assalamualaikum. Aku buat video ini buat ngejelasin tentang catatan keuangan rumah tangga yang aku bikin. Jadi catatan keuangan itu aku bikin di Google Excel atau biasanya disebut Google Spreadsheet. Jadi nanti buat yang nggak pegang laptop atau cuman bisa di HP aja, cuma pegang HP, nanti ini tuh bisa buka di HP. Caranya nanti buka pakai link, jadi bukan berupa file, nanti pakai link. Makanya ini aku tutupin ya linknya. Jadi nanti yang dapat link ini nanti tenang aja, ini nggak bisa diakses orang karena linknya udah aku tutupin. Jadi orang lain nggak bisa akses. Oke, langsung aja. Pertama aku jelasin tentang sheetnya. Nah, sheet itu lembar kerjanya. Gitu. Lembar kerjanya di sini ada banyak. Ini ada yang judulnya pengaturan, ada original, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Jadi sheet pengaturan ini tuh nanti buat kalian atur-atur, ganti, menyalin atau apa. Pokoknya ada yang dihapus, ada yang disalin, terserah kalian. Terus yang sheet original itu isinya template bersih dari catatan keuangan. Jadi yang di sheet original ini nanti jangan kalian isi apa-apa. Kalian harus kosongin sheet original ini. Gunanya nanti kalau misalkan udah ganti tahun nih, udah ganti tahun 2026. Nah, kan kalian butuh catatan keuangan template yang baru. Nah, kalian bisa copy paste dari template yang ada di sheet original ini. Jadi kalian di original ini kalian nggak usah isi, kalian harus kosong aja. Ini harus berupa template yang bersih. Nanti kalau ganti tahun kalian tinggal blok semua, terus tinggal di copy dan paste. Kalian isinya hanya boleh di sheet yang tulisannya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, gitu ya. Terus kalau kalian mau nambah misalkan, kalau mau nambah ganti tahun, kalian nggak perlu ganti, mau nambah aja nih, gitu. Kalian bisa tambah di sini. Pasti udah paham lah ya kalau di Excel mah kayak gimana. Oke, yang pertama aku jelasin tentang ya sheet original dulu ya. Aku kasih contoh dan penjelasannya di sheet original ya. Nanti ini tuh aku hapus juga, bakal aku hapus. Jadi pokoknya ini tetap kosong. Oke, aku ngasih contohnya di sini aja. Oke, yang pertama ini ada judul. Judulnya aku kasih judul catatan keuangan rumah tangga. Kalian di sini boleh ganti pakai nama kalian, boleh catatan keuangan A gitu. Boleh, ini bisa diganti. Nah, kalau yang ini yang di bawahnya ini nama bulan. Ini juga bisa ganti. Kalian nggak perlu ngetik bisa, caranya tinggal klik aja. Dan kalau misalkan nanti kalian copy paste dari template ini, itu kan masih dari bulan yang ada di sini. Jadi kalian tinggal ganti aja sesuai bulan yang kalian mau pakai. Terus yang di bawahnya bulan utama itu ada nih Minggu 29 Juni 2025. Jadi aku merekam ini tuh tanggal 29 Juni 2025. Jadi ini tuh kalian gak usah hapus, gak usah diedit, gak usah diapa-apain pokoknya. Ini tuh tanggal muncul secara otomatis. Jadi ketika kalian buka catatan keuangan, itu ini tanggal tuh langsung tanggal hari itu juga gitu. Tanggal ketika kalian buka catatan gitu. Jadi misalkan ini tuh membantu kalian kalau lagi di luar misalkan kalian lagi jajan, terus kalian lupa nih tanggal berapa, kalian mau isi di sini gitu. Sekarang tanggal berapa ya? Kalian nggak perlu buka kalender dulu, kalian nggak perlu lihat kalender di rumah dulu. Di atasnya ada, oh sekarang tanggal 29 Juni 2025 gitu ya. Terus selanjutnya ini ada yang paling atas, ada dua baris, yang besar sama yang kecil. Ini tuh sebagai laporan inti gitu. Laporan inti dari catatan keuangan gitu. Terus yang pertama ini ada saldo awal atau sisa saldo bulan lalu. Yang kedua ada saldo saat ini. Yang ketiga ada saldo tersimpan atau savings atau tabungan. Terus yang bagian kecilnya ini ada total pemasukan sama total pengeluaran. Nah, di laporan inti ini yang ada 5 baris ini jangan diketik apa-apa. Boleh kalian kalau mau ganti kata-katanya yang ini, tapi kalau bagian ini nanti otomatis muncul nominalnya.
Jadi kalian tidak perlu isi, kalian nggak perlu isi di sini, nanti otomatis muncul. Itu ya. Terus ini yang pertama ada catatan harian. Tabel pertama ada catatan harian. Isinya nomor, tanggal, tipe, deskripsi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Nah, ini catatan harian ini aku bikin sebanyak 50 baris. Jadi itu kan catatan pengeluaran dan pemasukan harian. Itu kan pasti banyak tuh. Kalian nggak perlu nambah-nambah lagi. Tapi kalau misalkan kalian dalam 1 bulan ternyata 50 ini nggak cukup, masih nambah nih 51. Kalian boleh menggabungkan pengeluaran atau pemasukan gitu ya. Misalkan di nomor 44 ini kalian beli seblak gitu. Terus di nomor 45 ini beli es. Kalian bisa gabungin gitu, beli deskripsinya juga jadiin satu. Beli seblak dan es gitu. Meskipun tanggalnya beda nggak apa-apa. Yang penting mah muat gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau nambah, bisa sih sebenarnya. Oke, aku jelasin yang ini. Jadi ini ada tanggal. Di tanggal ini kalian bisa klik 2 kali. Terus tinggal pilih tanggalnya. Misalkan tanggal 1. Nah, di urutan yang pertama ini, pastikan selalu ini catatan buat saldo awal atau sisa saldo bulan lalu ya. Karena ini tuh di saldo akhirnya nanti itu buat memunculkan yang di laporan inti ini. Di sini. Jadi ini tuh muncul karena ada catatan di saldo akhir nomor pertama ini. Oke, jadi di atas ini jangan dihapus. Kalian boleh ganti kata-katanya, misalkan saldo awal. Atau kalau enggak ya saldo sisa bulan lalu gitu ya. Atau saldo awal plus saldo bulan lalu gitu boleh. Tapi ini jangan dihapus gitu. Karena di sini itu nanti buat munculin yang ada di laporan inti di sini. Oke, itu. Nah, ini ada tipenya. Yang kedua ada tipe. Tipe ini ada banyak. Ada saldo, jajan, beli offline, belanja online, jajan nih misalkan kalian jajan makanan gitu, jajan yang ringan-ringan gitu ya. Jajan di luar. Terus belanja offline nih misalkan kalian belanja di toko apa gitu. Itu langsung totalan semua gitu. Sebenarnya kalau dirinci itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau dirinci itu banyak ya. Jadi langsung belanja offline, tadi totalnya berapa langsung aja dicatat gitu. Misalkan belanja di toko apa, belanja di mall apa gitu. Terus belanja online gitu, kayak belanja di Shopee, Tokped, Blibli, dan lain-lain, Lazada. Terus ada parkir. Nah, parkir ini yang kelihatan receh-receh begini tuh, yang kelihatan receh begini tuh juga harus dihitung. Karena itu termasuk uang yang keluar dari dompet kita kan. Ya, terus bensin, ada bensin ini pasti. Terus ini aku ada rokok karena suami aku itu merokok. Jadi di sini aku ada catatan rokoknya. Nanti kalau kalian mau ganti, mau hapus, nanti aku kasih tahu caranya. Terus ada bahan makanan. Bahan makanan tuh kayak lauk gitu, lauk-laukan yang dimakan. Kalau bahan masakan itu beda. Bahan masakan tuh kayak rempah-rempahnya, bumbunya gitu. Terus ada gaji, ada pemasukan lain. Misalkan kalau pemasukan lain tuh kalian dapat uang dari mana, atau dari ini hasil pendapatan online shop. Terus ini ada lainnya, ini boleh lainnya mungkin ada yang nggak ada di sini, kalian bisa ganti juga ini nanti. Nah, cara gantinya itu kalian bisa masuk ke sheet pengaturan. Nah, tadi kayak misalkan ini ada kata rokok, kalian mau hapus nih, kalian masuk ke sheet pengaturan. Nah, di sini ada tipe pengeluaran dan pemasukan harian. Di sini ada garisnya sampai sini. Di bagian rokok, kalian mau ganti atau mau hapus? Misalkan diganti aja, ganti token gitu ya. Nah, kalian pokoknya di sini dari atas saldo sampai lainnya ini kalian bisa hapus atau kalian ganti. Pokoknya kalian nggak keluar dari kotak yang sudah digarisin. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian di sini itu nggak bisa, kalian tinggal ganti atau dihapus boleh. Nah, misalkan ini udah diganti ya, rokok tadi udah diganti token, misalkan kita lihat lagi di bagian tipe. Nah, ini rokoknya udah hilang, udah keganti token. Misalkan mau hapus aja, tinggal dihapus aja, nggak apa-apa. Dihapus, terus kita lihat lagi.
Nah, udah hilang tokennya. Gitu. Pokoknya kalian boleh ganti, boleh hapus asalkan masih ada di dalam kotak yang bergaris. Oke. Kita balik lagi ke original. Terus deskripsi Nunda, terus saldo awal pasti pemasukan. Misalkan saldo awalnya 1 juta. Nah, ini langsung otomatis saldo harinya muncul, pemasukannya muncul, terus sisa saldo bulan lalu atau saldo awalnya langsung muncul, saldo saat ininya juga langsung muncul. Terus misalkan hari kedua tanggal 2 misalkan kalian lagi jajan gitu, klik aja 2 kali, masukin tanggalnya tanggal 2, terus tipenya tipe apa nih, misalkan jajan seblak, berarti jajan, sekalian tinggal klik aja, tinggal ketik deskripsinya jajan seblak, terus berarti ini masuk ke pengeluaran, misalkan 20.000. Nah, saldo akhirnya langsung muncul. Di sini sisa saldo saat ininya juga langsung berkurang, terus total pengeluarannya juga langsung muncul, total pengeluarannya 20.000. Nah, nanti di catatan harian ini itu sudah ada totalnya. Bagian paling bawah ada total pemasukannya 1 juta, total pengeluarannya 20.000. Ini hanya total yang ada di catatan harian, belum di tabel-tabel lainnya. Oke, terus ini ada saldo akhirnya 980.000. Oke, ini di bagian catatan harian. Oke, yang selanjutnya tabel kedua. Tabel kedua ini ada pengeluaran rutin gitu ya. Atau pengeluaran rutin itu biasanya pengeluaran bulanan yang rutin tiap bulan gitu kan. Misalkan bayar wifi, bayar tagihan listrik atau tagihan air gitu. Itu kan tiap bulan pasti kita bayar gitu, dan itu bukan pengeluaran yang tidak terduga kayak di catatan harian. Nah, ini juga sama isinya sama semua, cuman beda tipe aja gitu. Gitu ya, tinggal tanggalnya klik 2 kali, langsung itu misalkan tanggal 10. Tipenya aku di sini ada 3, wifi, listrik, dan BPJS. Misalkan kalian mau nambah air atau mau nambah yang lain, kalian sama perginya ke pengaturan. Nah, di sini ada tipe pengeluaran rutin atau bulanan. Nah, ini aku cuma 3, kalian bisa nambah sampai ini masih kotakannya masih banyak. Dan nambah, misalkan kalian nambah air. Atau nanti diganti misalkan. Atau dihapus, boleh. Yang penting masih ada di kotak yang bergaris ini. Jangan diganti di luar sini misalkan. Itu nggak bisa, nanti nggak bisa muncul. Nah, misalkan ini aku nambah air nih, nanti coba kita lihat tipenya. Nah, ini munculnya udah muncul air. Nah, misalkan aku bayar wifi tanggal 10 Juni, terus deskripsinya misalkan wifi bulan, karena sekarang Juni, kemarin berarti Mei, misalkan wifi bulan Mei, terus jumlah bayarnya berapa, misalkan 100.000. Nah, ini ada muncul jumlahnya. Nah, di pengeluaran rutin ini tabelnya aku cuma bikin 10 baris gitu, karena kayaknya mustahil satu orang tuh punya pengeluaran bulanan lebih dari 10. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan orang itu yang punya cicilan mobil, cicilan rumah gitu, aku nggak tahu karena aku nggak ada gitu. Jadi aku cuma bikin 10 baris. Tapi kalau misalkan kurang, sama kayak tadi di catatan harian, kalian boleh menggabungkan antara pengeluaran satu dengan yang lainnya, misalkan wifi dan air. Tapi tipenya kan di sini nggak ada, berarti kalian di sini bisa nambah lainnya begitu. Terus di deskripsinya tinggal kalian catat pengeluaran apa gitu. Nah, ini tuh pengeluarannya 100.000 di pengeluaran rutin. Kita lihat di sini di laporan intinya langsung berkurang, saldo saat ini tinggal 880.000 dan total pengeluarannya langsung bertambah 120.000. Tadi 20.000 buat seblak dan 100-nya buat bayar wifi. Oke. Terus lanjut, ini ada tabel ketiga, ada tabel savings. Nah, tabel savings ini tuh tabel buat kalian mencatat uang yang kalian simpan, kalian tabung gitu. Misalkan kalian menyimpan uang buat kebutuhan, nanti mau beli HP, mau beli ini atau apa gitu. Atau kalian simpan buat dana darurat. Nah, nanti kalian catat di sini.
gitu. Nah, kalau tabel savings ini aku buat sebanyak jumlah hari dalam satu bulan, karena jumlah hari paling banyak itu 31 hari dalam satu bulan, jadi aku bikin 31 baris gitu ya. Uang savings ini itu kan masuknya tetap uang kita, tapi ini nanti masuk sebagai pengeluaran harian. Iya boleh harian, bulanan, boleh. Pokoknya ini di savings ini itu nanti masuk di pengeluaran. Hanya saja uang itu keluar dari dompet kita, tapi masih menjadi hak milik kita, betul kan? Ya. Nah, terus kalau sedekah gimana? Nah, sedekah kan kita sedekah ke masjid misalkan atau ke orang lain, itu kan uang yang keluar dari dompet kita, tapi sudah bukan menjadi hak milik kita. Jadi, kalau sedekah itu nanti masuknya ke pengeluaran, ke catatan harian. Jadi di sini nanti masuknya ke pengeluaran gitu. Kalau savings ini masuknya ke pengeluaran, tapi kan masuknya masih hak milik kita gitu. Masih uang kita. Itu kita cuma catat berapa sih uang yang kita simpan dalam bulan ini. Misalkan nyatetnya sama misalkan tanggal 1 Juni kemarin. Terus tipe savingnya apa? Di sini aku cuma ada 2, celengan sama rekening. Misalkan kalian mau ganti juga sama, larinya nanti ke pengaturan. Sini ada tipe saving atau tabungan. Nah, ini ada celengan rekening. Ini masih kosong sebanyak ini. Kalian boleh tambah atau boleh ganti atau boleh hapus. Balik lagi, misalkan ini tipe savingnya aku celengan. Jumlahnya contohnya 100.000. Nah, nanti di bawah jumlah savingnya langsung muncul. Terus kita lihat ke laporan intinya juga, langsung otomatis muncul sampai saat ini tinggal 780 dan total pengeluarannya 220.000. Karena kita kembali lagi, savings itu termasuk pengeluaran, tapi masih uang kita, masih menjadi hak milik kita. Jadi, ini langsung muncul juga. Saldo tersimpan atau savings atau tabungannya 100.000. Nah, ini tuh nanti gunanya buat apa? Nanti misalkan kalian mau ada kebutuhan nabung, tapi buat beli HP nih. Nah, jadi kalian bisa lihat, oh total tabungan aku udah segini gitu. Tadi di bulan ini udah segini, bulan ini udah segini, jadi totalnya segini. Oh berarti udah cukup nih buat beli gitu. Begitu, oke? Sepertinya sudah cukup. Jadi balik lagi aku ingatkan, di sheet original ini kalian nggak usah isi apa-apa. Kalian harus bersih gitu. Di original ini harus berupa template yang bersih. Gunanya nanti buat copy paste kalau kalian buat di sheet baru lagi. Kalian isinya di sini di Januari, Februari sampai Desember tuh. Nah, kalau buat yang pakai HP gimana? Misalkan ganti tahun, kalian cuma ada HP. Nah, kalian mau nggak mau hapus satu persatu ya, guys. Hapus satu persatu, ini dihapus. Pengeluarannya, pemasukannya dihapus. Kalau kalian mager buat ngehapusin satu persatu, ada cara gampangnya, yaitu tinggal kalian ganti aja. Nah, ini kan kelihatan tanggalnya dan tahunnya. Tinggal kalian ganti aja nih, ini tanggal misalkan 1 Januari 2026. Nah, 1 Januari 2026. Tinggal diganti pemasukannya, misalkan 2 juta. Nah, nanti juga langsung otomatis semua. Misalkan besoknya, kalian tinggal lihat di atasnya udah ganti belum ya tahunnya. Berarti tinggal di bawahnya nih, kalau udah berarti tinggal bawahnya yang diganti gitu. Misalkan ini tanggal 2 Januari. Nah, langsung terus ganti nih gaji, misalkan gaji dari apa. Terus berapa? Ini tinggal dihapus, terus ganti di sini misalkan 500.000. Nah, nanti kan langsung otomatis gitu. Itu cara gampangnya kalau kalian yang pakai HP mager buat hapusin satu persatu. Tapi sebenarnya ini lebih enak pakai HP dan dibuka pakai link spreadsheet-nya, karena nanti seperti kata aku di awal, kalian ketika jajan di luar atau lagi keluar, kalian nggak buka laptop gitu. Kalian tinggal buka linknya aja. Kalian harus simpen linknya, tinggal buka link. Jadi kalian nggak usah nunggu sampai rumah buat isi catatannya gitu. Di luar pun kalian bisa isi.
dengan link tersebut. Oke, sekian saja penjelasan dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar tentunya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman aku yang ternyata banyak peminatnya gitu. Sebenarnya aku ini bikin buat diri aku sendiri, tapi aku mencoba untuk memposting di story WhatsApp. Ternyata banyak peminatnya dan terima kasih banyak teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum.